Datang awal lain kali. Yang betul itu bukan celahan, itu peraturan. Duduk. Itu peraturan dewan. Duduk. Satu. Hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Syaitan dan iblis ni, puaka ni dalam ni. Ni, nampak ni, saya goyang-goyang ni, banyak. Dan kalau tak baik, kita batalkan. Ini pengkhianatan. Kenapa kerajaan Madani sanggup tanda tangan perjanjian yang jadikan kita macam tanah jajahan semula? Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Parlemen Malaysia gaduh gara-gara KTT ASEAN, perjanjian Malaysia dan Amerika. Yap, Parlemen Malaysia gaduh. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ditandatangani di gelaran KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Padahal sebelumnya, Malaysia sempat mendapat pujian karena sukses menjadi tuan rumah acara besar tersebut. Namun, situasi berubah panas ketika ada pihak-pihak di Malaysia menilai sejumlah poin yang ada di perjanjian itu sangat merugikan Malaysia dan dinilai sama saja menggadaikan kedaulatan negara. Sejumlah anggota parlemen oposisi langsung menuding Anwar Ibrahim telah bertindak gegabah dan tidak transparan dalam membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Mereka menilai perjanjian tersebut berpotensi membuka jalan bagi campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Malaysia. Bahkan, beberapa pihak menuding bahwa Anwar terlalu tunduk pada tekanan Washington demi citra dan investasi asing yang dijanjikan oleh pemerintahan Trump. Setiap perjanjian kerajaan melalui proses penelitian rapi termasuk Jabatan Peguam Negara bagi memastikan kepentingan serta kedaulatan negara terpelihara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata demikian mengulas tomahan sesetengah pihak. Kononnya kerajaan menjual kedaulatan negara melalui perjanjian perdagangan ketika sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang kemuncak berkaitan. Tergantung duduklah bengi. Tidak ada celahan. Dia yang tidak ada celahan. Mungkin macam datang lewat. Tidak ada celahan. Datang awal lain kali. Yang betul itu bukan celahan, itu peraturan. Duduk. Itu peraturan dewan. Duduk. Satu. Ada pepatah Amerika yang mengatakan the devil is in the details. Dan bila saya baca asli betul dalam perjanjian ni, ada banyak butiran durjana, syaitani dan iblis. Kenapa saya kata begitu, Tan Sri Di-Pertua? Dalam ini ada 40 klausa yang mengikat Malaysia. Malaysia shall, Malaysia shall, Malaysia shall. Dan hanya ada satu klausa yang mengikat Amerika terhadap kita. Jadi ini bukan mereka arah kita patuh. Ini bukan perjanjian perdagangan. Ini penjajahan. Sama macam British paksa pada kita dulu. Zaman Tok Gaduk dulu. Dan Tan Sri Di-Pertua, saya tengok, kalau kita tengok matematik lah di sebalik dagangan ini. Kita anggap 20% ekspor bernilai 23.8 bilion ringgit yang kena tarif. Kadar dia beza 5% saja. Bersamaan dengan 1.19 bilion ringgit setahun. Tetapi, konsensi yang kita bagi pada Amerika berjumlah 1 trilion. Bersamaan dengan 840 kali ganda nilai tarif yang diselamatkan. Jadinya, satu lagi yang saya rasa ramai rakyat tak tahu. Amerika dakwa kita ada trade surplus, lebihan dagang. Itu dari segi barangan. Dari segi perkhidmatan, Amerika lebih pada kita lagi dari segi dagangan. Jadi sebenarnya, trade deficit kita dengan Amerika ni kecil. Berjumlah 16.5 bilion sahaja. Tan Sri, Okey. Baik, sila. Jadi, Tan Sri, kalau kita ikutkan inilah dia punya unjuran, saya tak rasa penjajahan ini menguntungkan Malaysia. Baik. Jadi saya ingin merayu pada Yang Amat Tambun demi negara. Tadi Yang Amat Tambun kata kita bawa balik perjanjian ini ke Parlimen dan kita bahas sampai lumat, dan kalau tak baik kita batalkan. Hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Saya amat berasa duka cita. Saya zahirkan di sini, Malaysia sebuah negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat politiknya, tetapi ekonominya. Bagaimana dalam masa tak sampai 2 hari, Presiden Amerika datang ke sini, telah berjaya menandatangani perjanjian dengan kerajaan kita
yang melibatkan begitu banyak konsesi Malaysia terpaksa bagi kepada Amerika dalam jumlah beberapa tahun ini berjumlah 1 trilion ringgit. Syaitan dan iblis ni, puaka ni dalam ni. Ni, nampak ni, saya goyang-goyang ni, banyak dalam ni. Nak kena ruyah dulu ni. Sebab itu saya mendesak speaker. You must allow perbahasan 1 hari at least tentang hal ini. Do not give effect pada perjanjian ini selagi mana Parlimen tidak luluskan. Sebab ada banyak benda yang mudaratkan kepada agama, bangsa dan negara kita. Sepatutnya pemimpin yang bijak akan memastikan percaturan geopolitik antara bangsa sebagai saluran untuk mengangkat martabat bangsa dan negara, membawa pulangan keuntungan ekonomi untuk negara dan mencabut kesombongan kuasa besar dunia yang ingin membuli negara kita. Dalam aspek ini, pencapaian Perdana Menteri Malaysia yang lalu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, sepatutnya menjadi teladan. Malangnya, kerajaan mengambil jalan terbalik dan mundur ke belakang dalam pembinaan bangsa dan negara dengan penuh rasa hormat. Namun demi kepentingan negara, saya berpandangan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perlulah segera digantikan kerana ternyata beliau telah mengabaikan perintah Allah, memalukan Malaysia di mata dunia, tidak meraihkan umat Islam Palestin yang sedang dibunuh melalui bantuan langsung Trump kepada Israel, tunduk kepada ukutan dan menyerah kepada kesombongan kuasa besar dunia sehingga gagal mempertahankan kepentingan dan maruah negara. Akan tetapi, dalam faktanya banyak poin-poin dalam perjanjian itu dinilai sangat merugikan Malaysia. Sampai-sampai dalam dunia penyiaran informasi, Malaysia disebut-sebut harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak Amerika. Hal ini jelas langsung memicu kemarahan banyak tokoh nasional yang menilai hal tersebut sebagai bentuk penekanan terhadap kedaulatan budaya dan kebebasan nasional Malaysia. Kenapa kerajaan Madani sanggup tanda tangan perjanjian yang jadikan kita macam tanah jajahan semula? Serius, ini bukan cerita kecil. 26 Oktober lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri menandatangani perjanjian dengan Donald Trump. Dalam artikel 2.2 bab broadcasting perjanjian itu, Malaysia wajib batalkan syarikat lesen TV yang peruntukkan 80% rancangan tempatan dan wajib benarkan rancangan luar termasuk dari Amerika disiar waktu prime time. Bayangkan sampai kandungan TV pun kena ikut telunjuk Washington. Ini baru bab siaran, belum masuk lagi syarat GLC dan GLIC kena beli barang buatan Amerika. Persoalannya sekarang, adakah kita jual kedaulatan hanya kerana nak turunkan tarif 25% jadi 19%? Apa maknanya Malaysia Madani kalau akhirnya kita tunduk pada syarat penjajah moden? Saya Muhammad Firdaus Salihuddin, pengamal media di TV Pertiwi. Saya ajak anda buat video, sampaikan suara hati kita demi kedaulatan negara. Bahkan, dikarenakan perjanjian itu, banyak pihak-pihak di Malaysia yang menyebut Malaysia kini seperti tanah jajahan modern di bawah pengaruh Amerika Serikat. Anwar Ibrahim dituduh lebih mementingkan citra internasional ketimbang kepentingan rakyat sendiri. KTT ASEAN yang seharusnya menjadi ajang kebanggaan nasional justru berubah menjadi sumber krisis politik baru yang mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Kini, tekanan terhadap Anwar Ibrahim semakin besar. Gelombang kritik datang dari berbagai arah, mulai dari oposisi, tokoh masyarakat, hingga rakyat biasa yang merasa dikhianati oleh keputusan sang Perdana Menteri. Banyak dari mereka yang mengkritik Anwar Ibrahim menilai bahwa perjanjian itu sangat merugikan Malaysia. KTT ASEAN yang semula dimaksudkan untuk memperkuat posisi Malaysia di mata dunia, justru berubah menjadi bumerang yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri dan menodai citra kepemimpinan Anwar di hadapan rakyatnya sendiri. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan ini? Silahkan bisa berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.